Terlepas dari kesulitan yang diakibatkan oleh pandemi ini, Samsung mencatatkan total penjualan lebih dari 210 miliar dolar pada tahun 2020. Laba bersih setelah memperhitungkan semua pengeluaran, jumlahnya 23 miliar dolar. Setelah berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953, Korea Selatan masih menjadi negara berkembang yang berusaha memulihkan diri dari pembagian wilayah dan bekas konflik militer. Terlepas dari segala rintangan, pemulihan ini memunculkan periode yang dikenal sebagai keajaiban di Sungai Han. Mirip dengan keajaiban Rhine yang menggambarkan kebangkitan ekonomi Jerman Barat setelah Perang Dunia Kedua. Salah satu perusahaan kunci yang berkontribusi terhadap kebangkitan industrialisasi dan stabilisasi ekonomi Korea Selatan adalah Samsung. Diterjemahkan dalam bahasa Korea, Samsung berarti 3 bintang, sebuah nama yang membawa keberuntungan, karena bintang dianggap sebagai simbol dari suatu keabadian. Akar perusahaan ini dimulai pada tahun 1938 ketika Jepang masih memerintah dan menduduki Korea. Lee Byung-chul berasal dari keluarga pemilik tanah dan pindah ke kota Daegu, di mana ia mendirikan Mitsubishi Trading Company. Perusahaan ini dimulai dengan hanya 40 karyawan dan terutama berdagang bahan makanan lokal, mie, dan ikan kering. Akhirnya menjadi sangat makmur sehingga kantor utamanya dipindahkan ke Seoul. Setelah Perang Dunia Kedua, Samsung mulai melakukan diversifikasi ke lini bisnis lain seperti retail dan asuransi. Lee Byung-chul mengadakan usaha patungan dengan Cho Hong-jae pada tahun 1947, Samsung Trading Corporation. Namun, hal ini segera berakhir karena gaya manajemen yang saling bertentangan. Akibatnya, grup Samsung terpecah menjadi grup Samsung dan grup Hyosung milik Cho yang masih beroperasi hingga sampai saat ini. Menjelajah ke bidang elektronik. Samsung memasuki bidang elektronik pada tahun 1960-an, menciptakan divisi Samsung Electronic Device dan Samsung Semiconductor dan Telecommunication. Pabrik pertama mereka berpusat di Suwon, sedangkan produk elektronik pertama yang mereka tawarkan adalah televisi hitam putih. Pada tahun 1980-an, Samsung mulai memproduksi perangkat keras telekomunikasi. Perusahaan mengelompokkan fasilitas ini di bawah Samsung Electronic. Ketika Lee meninggal pada tahun 1987, putranya Lee Kun-hee menjadi ketua kedua perusahaan tersebut. Samsung Group Was kemudian dipisahkan menjadi 5 grup berbeda: Samsung, CJ Group, Hansol Group, Joang Group, dan Shinsegae Group. Masing-masing kelompok mengkhususkan diri pada industri yang berbeda-beda, dan Samsung tetap teguh dalam bidang elektronik. Orang-orang memuji Lee Kun-hee atas dorongan besar perusahaan dalam penelitian dan pengembangan. Dia agresif untuk menjadi merek internasional, memerintahkan reformasi radikal yang menolak manajemen tradisional. Di Samsung, dia menekankan agar bawahannya belajar untuk merasa nyaman dengan menunjukkan kesalahan. Dia juga menerapkan standar kualitas yang ketat, yang mempromosikan perempuan ke posisi eksekutif senior. Reformasi kepemimpinan ini membantu Samsung menjadi terkenal di dunia internasional pada tahun 1990-an, dan akhirnya menjadi produsen chip memori terbesar di dunia pada tahun 1992. Samsung mengatasi krisis keuangan Asia pada tahun 1997 dengan mengorbankan penjualan Samsung Motor dan Renault dengan kerugian besar. Samsung bahkan berekspansi ke bidang manufaktur turbin gas dan mesin pesawat, dengan Samsung Aerospace bergabung dengan Daewoo Heavy Industry dan Hyundai Space menjadi Korea Aerospace Industry. Samsung saat ini Samsung masih menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Perusahaan ini telah mendapatkan lebih banyak paten AS dibandingkan perusahaan lain dimanapun di dunia. Pada tahun 2020, ia menduduki peringkat ke-8 nilai merek global tertinggi, dengan pendapatan setara 17% PDB Korea Selatan, dan perusahaan afiliasi menghasilkan 1/5 dari total ekspor negara tersebut. Negara ini identik dengan Korea Selatan dan salah satu pengaruh terbesar terhadap perekonomiannya. Kisah Samsung ini tetap menjadi contoh bagi banyak perusahaan lain untuk diikuti. Jika Anda ingin mencapai kehebatan global, Anda perlu melakukan perubahan radikal dan belajar kapan harus melakukan ekspansi.